Kalau yang kejadian yang absurd, sangat tak diinginkan ada? Tak diinginkan lebih ke arah, saya pernah dok, saya mengoperasi pasien tuh umur berapa sih ibu-ibu itu, ngambil susuk Ya. Susuk di bibir. Bibir. Ibu itu umur berapa ya, 50-an. Dulu katanya dipasangnya waktu masih 20 tahunan. gadis, ya. Ya. Saya buka, di ronsen ada tuh, saya buka, Dicari nggak ada? nggak ada. Nah, rumah sakit saya ini memang nggak punya fluoroskopi, nggak punya siam. Jadi pas nggak itu saya tutup juga Nggak di ketemu, foto biasa ya. ada. Tapi saya cari nggak ada. Saya udah nyerah, saya tutup jahit, terus saya bilang, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Kornadi di podcast Dr. Kornadi. Bicara tentang kesehatan dan topik-topik penting seputar kehidupan. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial Dr. Febianto Ari, spesialis bedah. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Sehat dok, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lumayan macet nggak dok tadi kesini? Agak sedikit. Habis praktek di mana dok? Dari sentra dok. Oh dari sentral. Baik dok, silakan perkenalkan diri, praktek di mana, dan apa kesibukan sehari-hari selain sebagai dokter bedah? Apakah bagian moto-moto itu fotografi atau mancing? Silakan dok. Baik, terima kasih Dr. Kornadi. Saya Dr. Febianto Ari, saya dokter spesialis bedah umum. Saya berpraktek di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, kemudian di Rumah Sakit Siloam Bogor, dan Bakti Medicare di Cicurug dok. Oh, Sukabumi. Sukabumi. Jadi 3 tempat nih. 3 tempat. Habis SIP. Habis dok. Baik, Dr. Febianto Ari dan teman-teman rekan-rekan podcast, sahabat Dr. Kornadi, kali ini kita bicara tentang di balik pisau bedah dan kehidupan seorang dokter bedah. Dokter Febi atau panggilnya Dokter Febi ya? Atau Dokter Ari? Dokter Ari. Benarkah dokter bedah itu dingin dan cenderung cuek dok? Sebenarnya enggak juga, itu kan sifat orang ya, Ya. beda-beda. Tapi dulu memang kesannya begitu dulu, tapi sekarang sih kayak enggak, funky aja lah sekarang. Oh pangke, jadi nyantai-nyantai aja ya. Nyantai aja dok. Jadi itu mitos yang tidak sepenuhnya benar ya. Ya. Kembali kepada Kembali ke orang, sikap ya. dan sifat orang. Baik dok, kalau ini kan bedah nih, udah main biasanya kalau bedah kan potong nih. Apakah bedah itu termasuk tindakan beresiko tinggi atau gimana dok? Mostly memang tindakan bedah kan memang pisau ya. Iya. Tapi sebelum kita melakukan pembedahan kan pasti ada rangkaian yang lain. Misalkan menentukan penyakitnya, diagnosis, pemeriksaan penunjang, baru nanti pembedahan. Dan tidak semua juga kasus bedah harus dioperasi. Yes. Kadang-kadang begitu. Contohnya dok? Kadang-kadang misalkan kalau kita ketemu penyakit, misalkan benjolan lah atau infeksi, kita observasi, misalnya nggak berkembang, nggak tambah nyeri, nggak tambah besar, dan nggak ngeganggu, mungkin kita observasi aja, nggak perlu tindakan bedah. Atau kalau misalkan ada ketemu penyakit infeksi yang bisa kita lakukan penanganan konservatif, nggak perlu pembedahan, ya tidak kita lakukan pembedahan. Oh, jadi tadi ada benjolan di tubuh kita, tidak semuanya harus dibedah. Betul. Jadi berarti ada benjolan yang harus dibedah, boleh ada benjolan yang biarin aja. Itu kita tahu, oh ini benjolan yang harus dibedah, itu cirinya apa dok? Biasanya mengganggu ya, secara umum mengganggu. Misalkan bertambah besar, nyeri, atau kecurigaan kita mungkin ke arah keganasan, itu kita mudah-mudahan. Jadi kalau dia cenderung membesar, terus mengganggu fungsi dan lain sebagainya di operasi. Biasanya. Nah, kalau yang benjolan-benjolan kecil yang ini di tangan, terus di bagian-bagian tubuh lain dia isinya kayak kantong lemak begitu tuh harus dioperasi apa enggak? Ya, tergantung orangnya. Kalau mereka udah ngerasa keganggu, biasanya minta diambil tuh. Tapi kalau nggak ngeganggu, ada juga yang nggak mau diambil. Oke, dok. Kan ini kita operasi bagian dari usaha pengobatan atau terapi. Betul. Jadi kalau sudah dioperasi, ada nggak jaminan? Oh, pasti sembuh. Oh, udah operasi nih, sembuh lah. Kan udah diangkat dan lain sebagainya itu. Itu kan apa mitos atau
harus ada fakta yang dibenarkan gitu. Betul. Jadi memang tindakan pembedahan sendiri kan bukan istilahnya bukan berdiri sendiri. Kadang-kadang ada penyakit yang lain atau hal yang mendasarinya. Nah, memang harapan kita sih selalu itu Yes. sembuh sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita berhadapan dengan hal yang kita cuma bisa mengendalikan. Nah, selanjutnya kita lihat perkembangannya. Tapi intinya pasti berhubungan dengan yang lain. Misalkan selain pembedahan misalkan ada penyakit penyerta, mungkin penyakit penyertanya atau yang itunya diatasin dulu baru pembedahan. Kalau murni itu misalkan kayak lipom, cuma itu aja kita ambil ya selesai sembuh bisa. Seperti itu. Jadi bisa iya, bisa tidak, Bisa iya, tergantung dari jenis penyakitnya. Gitu. Kalau cuma sekedar lipom, benjolan lemak ya diangkat clear ya, selesai. Tapi kalau ada misalnya CA atau ada yang lain ya kemungkinan harus diatasi penyakit intinya. Baik dok. Jadi kan kalau udah masuk dokter bedah, berarti tempatnya di ruang operasi nih, ya kan? Apakah semua operasi itu harus dibius total atau gimana dok? Sebenarnya enggak, ada tingkatan atau kapan kita harus operasi bius umum, kapan bius lokal, atau mungkin yang sekarang orang dengar tuh spinal ya, disuntik separuh tuh. Bisa tergantung kasusnya dan penyakitnya. Kalau cuma lipom aja kita nggak masuk di kamar operasi, bisa di poliklinik kita kan lokal bisa. Bisa di poliklinik. Urusannya dengan BPJS nggak di ini lagi. Tapi berarti secara umum tergantung dengan level kesulitan dari operasinya ya dok. Oh ini harus karena luas, terus lama ya harus dibius. Dekat-dekat organ vital mungkin kita perlu tindakan narkose. Umum. Nah berarti kalau udah masuk, orang kan ngebayangin, bius umum. Nah, kan kejadiannya banyak tuh. Habis dibius nggak bangun. Nah, itu cara dokter bedah, dokter anestesi kan menjelaskan tuh ke keluarga dan ke pasien. Supaya pasiennya merasa nyaman, merasa safe, itu apa yang harus disampaikan dok? Biasanya sih sebelum kita memutuskan suatu tindakan operasi, kalau kita memulakan tindakan pembiusan, pasti koordinasi dengan dokter anestesi untuk resiko dan tindakan anestesinya nanti biasanya yang menjelaskan dokter anestesi. Insya Allah sih kalau nggak ada penyakit penyerta sehat-sehat aja sih insya Allah aman selama ini sih. Insya Allah. Insya Allah aman ya dok ya. Ya pasti kan kita berharap seperti itu. Kan biasanya juga kayak yang kemarin mudah-mudahan nggak terjadi ya, case di ruang pemulihan. Udah selesai tuh operasinya, dokter bedahnya udah nggak ada, yang jagain juga tim. Nah itu supaya tidak sampai terjadi seperti itu gimana dok? Nah memang kalau kita sudah kalau kasus itu ya memang kita di kamar operasi itu kan kita kerja tim tuh. Di kamar operasi sendiri, di ruang pemulihan sendiri, di ruang persiapan sendiri. Itu memang ada orang yang mengawasi pasien mau operasi, di dalam operasi, dan sesudah operasi. Jadi memang kalau kita ngomong kejadian yang seperti itu kadang-kadang memang bisa terjadi. Dulu guru saya itu pernah cerita kalau kita ngomong mau operasi itu diibaratkan kalau kita nyebrang jalan. Kadang-kadang kalau jalannya sepi, atau mungkin tingkat operasi yang ringan, mungkin asumsi dia begitu, lebih gampang. Kalau misalkan jalannya rame, operasinya susah, mungkin lebih susah nyebrangnya. Tapi mau yang gampang mau susah, resiko tabrakan pasti ada. Nah itu kita karena nggak bisa. Walau sepi tiba-tiba nggak kelihatan jebret nabrak ya, memang selalu ada dan pasti harus dijelaskan ke pasien ya bahwa sekecil apapun seringan apapun operasinya resiko yang paling buruk juga tetap mungkin harus ada. Baik dok, dokter kan dulu pasti dokter umum terus dari dokter bedah, kira-kira apa nih dok ininya yang melatar belakanginya? Wah saya cocok nih jadi dokter bedah kayaknya nih. Sebenarnya cita-cita saya dok jadi dokter anak. Kok bisa melebar ke jadi dokter bedah, gimana ceritanya? Dulu setelah dokter umum tuh saya PTT, kemudian saya sempat di Freeport, di rumah sakit Freeport. Jauh nih. Nah dulu di sana itu saya pertama masuk senang sama kasus-kasus anak itu anak. Nah kemudian saya di sana ketemu dokter Monty, dokter bedah. Sekarang beliau di Hasan Sadikin di bedah tumor di onkologi Hasan Sadikin staff. Nah terus dia yang ngajak saya, coba
kasus-kasus bedah ikut saya lah. Nah itu yang membuat saya tertarik bedah karena guru saya pertama yang bedah itu Dokter Monty itu. Oh, jadi ajakan dari senior ya. Senior. Terus merasakan, oh enak juga nih. Mm-mm. Jadi gara-gara itu bukan karena, oh pokoknya saya karena ada cerita masa lalu waktu kecil, orang tua dioperasi dan lain sebagainya, enggak ya? Kalau itu jadi dokter, Dok. Oh jadi dokter. Jadi kalau cerita itu memang saya itu 5 bersaudara. Adik saya nomor 3 dan yang nomor 5 itu meninggal. Yang ketiga itu meninggal karena diare. Yang terakhir tuh yang bungsu itu udah mau pulang, dirawat, jatuh dari box, Oh kok? kemudian harus operasi kraniotomi, meninggal. Oh ini termasuk kejadian yang tidak diinginkan. Nah, iya betul. Itu salah satu yang Kejadian bikin saya cedera ya? jadi dokter, bukan jadi bedah, tapi waktu itu pengen jadi dokter. Jadi kondisi latar belakang itu ya mengarahkan seseorang untuk itu. Jadi kalau dokter bedah karena ikut senior diajakin. Terus rasanya seperti apa dok? Begitu megang pisau bedah pertama kali? Iya, itu megang pisau bedah pertama kali yang beneran itu waktu sekolah sih. Iya. Waktu sekolah, waktu pendidikan di Yayasan Sadikin itu tingkat 1 sebenarnya. Itu pertama kali itu kan kalau bedah itu kan 3 kali asisten dulu, terus kita maju TO, Ya, baru kita operasi sendiri mandiri. Biasanya di asistennya sama chief. ya. Ya gemetaran juga, takut-takut gimana. Insisi pertama sampai nyari usus buntu segala macam. Waktu itu saya pertama kali memang operasi TO itu usus buntu untuk pas lagi pendidikan bedah. Udah takut dok, deg-degan juga awal-awal. Pasiennya habis operasi ini kok agak kembung-kembung, pusing juga kita. Waduh, tiap hari sehari bisa 2-3 Tapi kan kali tidak lewat. dilepas kan? Tidak. Ada chip, bahkan Betul. ada konsultan di belakang Ya, kan? betul. Ya kan kalau nggak nyobain sendiri nggak Betul. bisa-bisa dong ya. Sekarang kan Dengan supervisi. ya kan sekarang kan begitu dari negara dari Kemenkes. Wah, yang mengerjakan PPDS, wah yang mengerjakan mahasiswa. Lah kalau nggak disuruh nyoba kan tanpa ada supervisi ya nggak bisa-bisa dong. Dan tahapan untuk sampai Ke mencoba itu tuh Iya, lumayan. nonton dulu. Iya, nonton dulu, asisten dulu, teknik operasi dulu baru sampai pada titik melaksanakan. Betul. Oh, jadi Ada step-stepnya berproses ya, nggak tiba-tiba berproses. ujuk-ujuk disuruh. Nggak bisa. Oh, Pasti iya. ada proses. Saya meyakini kalau nggak disuruh nyoba ya nggak bisa-bisa Betul, dong. betul. Dokter yang dihasilkan seperti apa gitu. Jadi pasti harus disuruh nongkrong dulu, Betul. asistensi dulu, terus teknik-tekniknya seperti Betul. apa sebelum melakukan disuruh presentasi Presentasi dulu. dulu, betul, Oh, TO. udah yakin nih, udah bisa, nih, udah menguasai, baru disuruh melaksanakan. Betul. Sudah melaksanakan pun ada yang mendampingin di sebelah Iya, pasti gitu. chief biasanya, asisten yang Oke, pertama. ya, jadi ya tidak benar juga ya kalau suruh residen, suruh ini tanpa ada Nggak, ini. Ya. pasti berproses. Pasti tidak dilepaskan. Tidak ya. lepas. Baik dok, itu kan yang pertama kali nyentuh pisau bedah ya. Terus apa momen yang paling menegangkan? Nah, kan tadi kan nyentuh pisau bedah, terus ada yang perutnya kembung, wah agak gimana. Kalau yang paling menegangkan kejadian dokter di ruang operasi apa dok? Pengalaman. Iya. Saya ingat waktu itu. Jadi ada kasus trauma. Jadi Oke. trauma pasien kecelakaan di mana perdarahan interabdomen. Jadi waktu itu kita harus kerja cepat. Dia limfanya ruptur. Jadi kita splenektomi, diambil limfanya dan darahnya itu begitu kita buka perut itu udah sur-sur gitu. Jadi kita cepat masukin kaset segala macam, langsung ambil limfa. Livernya hancur juga, nggak akan bisa dijahit, langsung ditampon, masuk ICU. Kemudian 3 hari kemudian kita operasi lagi. Alhamdulillah pasiennya bagus. Ini maksudnya tamponnya Ditinggal di situ. Tinggal di situ. Ya, buat berhenti livernya itu nanti 3 hari kita lepas. Jangan sampai tamponnya ketinggalan gitu. Sengaja dok, itu Sengaja. namanya damage control surgery. Oke, jadi itu yang paling menegangkan. Ya, itu Berapa lama itu? Itu harus cepat, di bawah 90 menit harus selesai itu operasinya. Harus cepat. Timnya juga gercep ya. Iya, betul. Anestesi juga langsung siap gitu. Betul. Ya, jadi itu yang adrenalin pasti tingkat tinggi itu. Cepet-cepetan itu. Dan alhamdulillah pasiennya Alhamdulillah selamat. selamat. Walaupun pecah Splenektomi, limpanya diangkat. livernya setelah kita angkat tamponnya dan berhenti berdarah. Alhamdulillah. Masya Allah, ya. Alhamdulillah ya dok ya. Terus dok kalau di ruang operasi itu kan dokter bedah, anestesi, ada asisten,
sejauh mana tuh tingkat hubungan mereka, hubungan tim bedah itu dengan asistensi, bahwa kalau timnya baru nih, kan pasti rasa, dokter bedahnya kok anak-anak baru disuruh dampingin saya. Itu gimana dok, antara hubungan kerja antara tim bedah itu? Betul. Kalau untuk kita di kamar operasi memang bedah itu tim. Makanya Iya. lambangnya bedah itu nggak pernah sendiri. Pasti ada beberapa orang di situ. Karena Iya. kita nggak bisa kerja sendiri. Oke. Untuk tim itu memang nggak bisa langsung jadi, pasti terbentuk, pasti Berproses waktunya. Berproses waktunya. Seperti saya waktu pertama lulus bedah taruh di Fak-Fak di Papua itu, timnya udah jadi, udah enak. Jadi malah saya yang menyesuaikan karena saya baru lulus, banyak belajar. Tapi kalau di rumah sakit yang di sini di Jawa biasanya kita dari awal berproses, kemudian biasanya rumah sakit juga udah ngambil yang Udah ada yang jadi-jadi. sudah jadi, ada yang setengah, ada yang sambil jalan gitu. Nanti akan terbentuk sendiri dok itu dok, insya Allah. Jadi tim itu juga menentukan ya Betul. angka keberhasilan dari operasi Pasti, itu. dok, pasti. Makin tangguh timnya, makin terampil timnya, makin Pasti. angka kesuksesan juga makin tinggi. Termasuk anestesinya ya. Pasti dok. Satu tim itu, satu paket. Baik dok, kan kalau operasi mah panjang, ada yang operasi paling lama berapa jam dok? Kalau saya nggak suka operasi panjang-panjang dok, cepet-cepet. Kayak trauma yang cepet, ya 1 jam 2 paling jam. trauma harus cepet dok justru. Kalau untuk yang kasus perforasi segala macam ya mungkin 2-3 jam mungkin. Bedah umum nggak ada yang lama-lama sih harusnya operasinya dok. Kalau udah saraf yang lama. Nah itu. Kan itu perlu fokus tuh dok. Betul. Nah, gimana cara dokter menjaga fokus Pak? Wah break dulu istirahat atau tetap sambil ngopi atau gimana? Kalau saya sebenarnya sejujurnya ada musik lebih Oke, fokus. operasi dengan musik. Ya, Mendengarkan dulu musik. saya di Papua tuh kalau operasi pasti lagunya Pance dok. Oh, Panca Ponda. Nah itu. Santai dok, gak terlalu fokus juga, sambil ngobrol-ngobrol, sambil denger musik saya lebih suka dok. Ada kan, berarti nggak perlu no noise ya? Enggak dok, enggak. Dulu itu dok, dulu. Dulu, sekarang yang penting ada musik bisa jalan ya dok. Bisa. Baik dok, kalau berdasarkan pengalaman dokter Ari, kasus apa yang paling sering masuk ruang bedah? Kalau untuk bedah umum infeksi mungkin usus buntu, hernia, Usus buntu, hernia ya. batu empedu gitu. Terus kemudian gangren diabetes itu, terus soft tissue tumor juga banyak dok. Makin kesini kasus mana yang semakin sering meningkat dengan usia pertambahan hidup Indonesia, terutama di kita? Gangren banyak dok. Gangren ya. Banyak dok gangren. Berarti menunjukkan bahwa gambaran masyarakat kita makin kesini, makin bertambah usia, penyakit degeneratif makin meningkat. Makin Ya? banyak degeneratif betul. Makin banyak belanja ini berarti negara. Iya kan? Betul. Karena makin meningkat usia harapan hidup ya degeneratif pasti meningkat. betul, degeneratif Diabetes juga begitu. Makanya sekarang kan BPJS memaksa, bukan BPJS, arah Kementerian Kesehatan dan pembiayaan itu kan menekan di Paskes 1. Semua di screening. Betul. Termasuk cek kesehatan gratis juga di situ Paskes ya. 1 supaya tidak sampai masuk ke situ. Bisa di prevent ya. Bisa di-prepare. Ya. Terus kalau kasus yang paling banyak mengarah ke gangren diabetik segala macam gitu, berarti kan termasuk yang tadi ya, yang trauma-trauma itu juga menggambarkan makin sibuknya kehidupan. Trauma ada tapi nggak sebanyak dulu, justru kurang Ya. sekarang. Makin berkurang. Kalau di sini ya, kalau di daerah-daerah di Cicurug masih suka ada kayak gitu dok. Kalau berdasarkan pengamatan dokter Ari ini, kapan nih pasien harus bedah? Kapan nih cukup tergantung kasusnya ya, misalnya gangren diabetes atau kasus-kasus yang infeksi, misalnya usus buntu, dan kapan ada arahan nggak atau ada pencerahan dari dokter? Oh ini usus buntu nih harus dioperasi. Oh ini gangren diabetes harus dioperasi. Ada arahan nggak? Pasti dok, itu kan dasarnya sama keilmuan kita. Iya. Jadi memang kalau dokter pernah dengar pepatah dulu kan ada tuh, a good surgeon know how to operate, a better surgeon know when to operate, the best surgeon know when not to operate, kapan tidak operasi. Nah itu biasanya Itu udah masuk level best surgeon. ya. Ya itu biasanya kalau yang pertama pasti kan dengan
kemudian kita segala macam, ya udah pasti indikasi kita operasi. Itu Yang masih kedua, level 1. Betul. Yang kedua, kapan kita timingnya pas dengan persiapan When? segala macam, when. Yang ketiga, kapan not to operate. Itu biasanya karena mungkin Sudah bijak banget itu. Iya, mungkin lebih, kalau kita operasi lebih banyak mudaratnya, banyak penyakit penyertanya segala macam yang akan lebih merugikan pasien. Seperti itu. Jadi pesannya Dokter Ari itu ya sesuaikanlah semua dengan indikasinya. Dengan gitu. indikasi, Jadi betul. kapan kita mengatakan wah ini nggak perlu dioperasi. Betul. Ke pasien juga, oh seneng banget gak jadi dioperasi gitu ya dok. Makasih dong. Gitu. Betul. Jadi ya kalau memang tidak perlu dioperasi ya nggak usah. Nggak usah dioperasi. Tapi kan pasien kadang, kok nggak dioperasi? Padahal saya udah pengen banget nih diangkat gitu. Asal dikasih penjelasan dan dasar kita ilmu ini biasanya sih ngerti dok. Oke, berarti komunikasi. Komunikasi dok. Iya, kalau menurut Dokter Ari nih, nyimpang sedikit ke komunikasi nih. Selama ini dan sekarang banyak sekali nih case-case kita Betul. masuk ke meja etik, meja disiplin, MKEK atau MDP terkait dengan komunikasi nih. Saran Dokter Ari supaya tidak sampai menjadi kasus seperti itu apa? Ya itu tadi dok, inform consent yang jelas, kemudian kita harus bicara jujur sesuai keilmuan kita dan menjelaskan resiko dan keuntungannya dari A sampai Z, Ya, semuanya jelas. tidak hanya menjelaskan, wah ini insya Allah sembuh. Iya. Wah ini, tapi resiko yang terburuk juga harus disampaikan. Wah ini tingkat keberhasilannya segini, pasien bisa memilih. Oh ini resikonya meninggal gitu, harus dijelaskan ya, supaya karena ada kasus dok, saya ada kasus yang pasien sudah diinform konsen, tapi nuntut juga akhirnya. Kenapa? Karena tidak dijelaskan detail bahwa kemungkinan meninggalnya ada di situ. Nah itu jadi dia menuntut. Jadi memang saya sudah diinform konsen, tapi saya tidak diinformasikan kemungkinan terburuk yang ini. Jadi ngikut aja, kirain biasa-biasa aja katanya. Jadi sampai pada akhirnya dituntut dan ya secara ini kan sudah memenuhi ini. Baik dok, kalau sekarang kan ada yang bedah biasa dengan buka, terus ada yang pendekatan minimal invasif. Ini dengan makin majunya teknologi, Dokter Ari sekarang dengan pendekatan bedah minimal invasif ini seperti apa nih dokter memandang? Bagus, sangat bagus ya. Jadi memang berkembangnya bedah minimal invasif kan istilahnya meminimalkan Luka. trauma atau Ya. luka pada organ tubuh kita. Jadi kayak laparoskopi, kemudian pada hemoroid mungkin laser segala macam itu ya. Iya. Itu sangat bagus untuk pasien. Memang nanti ke depannya sih mungkin harus dengan pembiayaan segala macam kan biasanya kalau minimal invasif tanda kutip Non BPJS. biasanya. Oh, Tapi iya. ada yang BPJS juga Ada. bisa gitu. Oh ya dok, karena dokter sudah menyinggung masalah pembiayaan nih, kan sekarang nggak bisa lepas nih dari BPJS umum. Nah kan kaitan dengan pembiayaan, kadang pasien itu lama amat sih nunggunya. Bahkan ada di TikTok yang gitu, harus daftar ke Paskes itu harus ini lama ngantrinya dan untuk pembiayaan ini kalau dengan BPJS kenapa seringkali lama? Biasanya Mungkin dokter bisa jelaskan. prosedurnya kalau Oke. yang pasien untuk pembedahan nih, misalkan pasien elektif, kalau yang BPJS itu memang ada prosedur yang rujukan berjenjang itu dok. Iya. Nah, tapi kalau untuk kasus emergensi enggak dok. Oke. Kalau emergensi masuk GD BPJS umum kita Sama tangani, saja. sama saja dok. Berarti dia kalau kasus emergensi nggak melihat pembiayaan. melihat pembiayaan. Yang penting keselamatan pasien. Keselamatan Gitu. pasien. Kalau dari sisi kualitas sama aja ya dok. Mau Sama, BPJS mau Sama, dok. umum ya emang harus di-clearkan itu ya. Jangan Dosa kita kalau bedain. Jadi jangan sampai nanti pasien kan begitu. Wah, gara-gara BPJS jadi lama nih. Iya. Wah, gara-gara BPJS jadi kita diberikan ini yang kelas 2 nih, kelas 3. Padahal enggak kan, Dok. Sama saja sama, kan. Dok. Jadi mau umum mau BPJS, pelayanan kita sebagai medis itu tetap sama. Alatnya sama. Yang Alatnya operasi sama, yang operasi sama, tempatnya juga Tempatnya sama. Baik, Dokter Ari. Kalau ini kan pasti ada banyak keterbatasan gitu. Terutama, ini idealnya pakai alat ini nih. Ini pakai
apa BMHP ini nih. Nah, tapi karena keterbatasan pembiayaan, ada cara menyiasatinya nggak? Pasti kalau kayak gitu kita ya kalau kita dari awal kan sudah diajarin dari yang minimal. Ya. Apalagi saya udah di Papua lah, udah tahu gimana cara ini. Cara sulitnya ya, Betul. cara bertahan hidupnya. Tapi insya Allah dengan teknik konvensional juga nggak kalah hasilnya kok. Oh, Nggak masalah. walaupun BMHP minimalis, terus biaya efisiensi mungkin, tapi tetap yang jadi target keselamatan. Keselamatan dan ya, nolong lah. Baik dok, pernah nggak dok pas lagi operasi nih, dokter pasiennya tiba-tiba bangun, ada hal lucu, lagi ngomong lagi operasi pasiennya bangun atau kejadian-kejadian lucu ya lagi. Ada pengalaman teman saya SMP saya operasi bangun sih enggak, dia kayak waktu itu dia di spinal, ingat saya tuh operasi usus buntu tapi masih agak ditidurkan gitu. Jadi dia ngomongnya tuh jadi Aneh. ngaco dan nyeritain saya waktu SMP dulu. Aduh, katanya ini dokternya tuh dulu culun katanya pakai tanco gitu. Bawa payung gitu. Nggak sadar dia ngomong pas saya selesai kamu ngomong itu nggak sadar dia. Oh, kayak acara TV itu apa tuh? Yang apa tuh yang disuruh dibius? Oh, dihipnotis ya. Dihipnotis terus ceritakan tentang si A. Iya, kayak gitu. Jadi itu sama aja dibius. Baik, Dokter Ari, kalau kejadian lucu begitu, kalau yang kejadian yang absurd sangat tak diinginkan ada? Tak diinginkan lebih ke arah saya pernah dok. Saya mengoperasi pasien tuh umur berapa sih ibu-ibu itu ngambil susuk. Ya. Ngambil susuk di bibir. Ibu itu umur berapa ya? 50-an. Dulu katanya dipasangnya waktu masih 20 tahunan. Ya. Saya buka di ronsen ada tuh. Saya buka. Dicari nggak ada? Nggak ada. Nah, rumah sakit saya ini memang nggak punya fluoroskopi, nggak punya siam. Jadi pas nggak itu saya tutup juga nggak di ketemu, foto biasa ya. ada. Tapi saya cari nggak ada. Saya udah nyerah, saya tutup jahit. Terus saya bilang, Bu saya nggak nemuin itu walaupun di sini ada. Saya bilang. Terus kemudian ada perawat saya yang ngomong, dok di situ ada apa orang pintar lah gitu. Ke situ aja dok, coba situ. Ibu ini kata perawat saya ke situ. Ibunya datang. Balik lagi ke poli saya. Hilang. Ya 3 minggu lah saya foto. Hilang dok. Itu saya nggak percaya itu. Tapi ya gimana? Diapain tuh sama orang pintar? Saya tanya ke si ibunya, Bu, diapain sama si bapak itu katanya sih? Didoa-doain aja dok sama diusap bibir saya gitu. Saya nggak percaya dok. Tapi kenyataan dok. Saya ambil nggak, saya udah belah bibirnya tuh nggak ketemu, nggak ada. Jangan-jangan pas udah dibelah udah nggak ada tuh. Kan habis itu difoto masih ada. Masih ada iya. Ya. Ada aja. Terus pernah nggak dok? Ini kan salah operasi itu sebelum operasi biasanya ditandain tuh kan? Tanda tempat operasi. Kan beberapa kali kejadian operasinya harusnya di kanan, yang dikerjain yang kiri. Itu kejadian waktu sekolah dok. Oh, Masya Allah. Kemudian waktu sekolah itu ya salah tempat, kanan dioperasi yang kiri. Tapi itu semua dihukum dari chipnya sampai ke bawah. Wow, itu waktu sekolah. Sekarang sih jangan sampai itu. Apalagi sekarang kan kita ada time out sebelum operasi kan. Kita harus bacakan dulu pasiennya, identitasnya, yang mau dioperasi apa, yang sebelah mana. Insya Allah sih enggak. Dulu kan belum ada time out seperti itu. Langsung tiba-tiba masuk aja. Iya, betul. Udah dibius aja. Dibius betul. Terus kalau itu kan pernah salah nama, ada yang misalnya namanya Jainuddin, ada lagi yang namanya Jainuddin juga. Nah, pernah nggak salah orang? Tapi pas visit di ruangan. Pas visit di ruangan, nah mungkin perawat. Mohon maaf ya, yang namanya Jainuddin bukan. Visit di ruangan, namanya sama. Pas saya tahu, kok orangnya bukan ini, namanya sama. Ternyata salah ruangan. Oh, itu belum sampai masuk ke meja operasi ya? Belum. Kalau di meja operasi sepertinya enggak. Ada time out sekarang agak ketat. Iya, itu luar biasa kalau kejadian. Terus kalau kejadian lucu, kan sambil ngoperasi tuh, tapi ya sekarang kan udah bebas ya, ketawa segala macam gitu, masih mokil. Terus kalau pasca operasi ada nggak dok? Ini ada pasien yang, wah dokter Ari keren nih, saya ngefans nih ngomong gitu, bisa nggak? Nggak ada lah dok. Terus kalau misalnya kan ada operasi itu, kita targetnya kan berhasil semua. Pernah nggak ngalamin,
kok hasilnya nggak sesuai dengan harapan, gagal. Pasti pernah dok, semua Tuh dokter gimana bedah. tuh rasanya menjelaskan ke keluarga pasien, Iya. terus rasa di kitanya gimana? Nah, kayak pitfall seperti itu kadang ada yang kita bisa predik sebelumnya. Jadi misalkan seperti nyambung usus, kadang-kadang Iya. kan bisa bocor segala Iya. macam. Itu kadang-kadang dengan ada penyakit penyerta diabetes segala macam, kadang bisa begitu. Atau dia ada riwayat yang lain. Atau yang nggak kita prediksi, kadang-kadang bagus kok tiba-tiba jelek. Nah, memang ya itu yang salah satu hal yang bikin nggak enak lah di kita. Tapi ya kita memang harus ngomong jujur apa adanya. Memang Nah, pernah ya dok? pernah. Merasakan, waduh, Pernah. saya harus menjelaskan bagaimana Iya, ini. betul. Kalau kita itu misalnya gini, kalau jantung nih dok, Iya. saya kan intervensi itu, pasien datang sehat, pulang-pulang nggak ada. Betul. Itu luar biasa, itu rasanya terpukul. Tapi padahal kita kan niatnya baik, terus ikhtiarnya sudah maksimal kita lakukan, dan waktu tindakan Betul. meninggal di meja kerja. Pernah Ya. saya juga. Pernah ya, wah itu rasanya kita, Iya. rasanya saya mengalami burnout itu. Nah dokter kalau lagi begitu tuh, waduh saya rasanya nggak kuat nih kalau gitu terus. Pernah dok itu? Pernah, tapi ya saya kembalikan lagi lah, semuanya kan sudah ditulis di Iya. sana. Kita berdoa aja. Yang penting niat kita kan baik, nolong seperti itu aja. Baik dok, untuk menjaga terus semangat jadi dokter bedah apa nih kiatnya? Apa ya? Ya pengen banyak nolong orang, pengen lihat pasien yang kita tolong sembuh, itu udah seneng banget dok. Udah luar biasa ya dok. biasa. Terus kalau rasanya dok, wah pasien yang tadinya tadi tuh, yang trauma, yang heparnya pecah, yang limpahnya diangkat, terus dia terselamatkan, rasanya gimana tuh dok? Oh seneng banget dok, sangat senang sekali. Saya udah waktu itu ngomong sama keluarganya, saya nggak, udah ini kayaknya hopeless nih. Yang ternyata Oh udah di sudah jelek-jelekin sudah ininya. info pasiennya jelek, meninggal sampai meninggal tuh. Ya alhamdulillah selamat. Setiap ketemu saya cium tangan gimana? Oh anak-anak. Anak SMA lah dok. Masya SMA. Allah. Baik dok, ini udah sampai di ujung ini kita podcast kita. Apa pesan dokter kepada masyarakat penerima manfaat kesehatan terkait operasi? Operasi. Baik, selama ini kan mitosnya tuh kalau ke dokter bedah takut Ya. harus operasi. Ya, sebenarnya nggak begitu juga. Nggak semua dokter bedah atau nggak mungkin lah dokter bedah iseng-iseng buat operasi dok. Ya. Pasti ada indikasinya yang kita inginkan yang terbaik buat pasien. Kalau pasien itu memang perlu operasi, pasti dijelaskan untuk operasi. Kalau enggak, pasti tidak. Gitu. Mungkin harus perlu observasi atau penanganan lebih lanjut, pasti dijelaskan lah. Gitu. Baik dokter Ari, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga edukasi kita, pembicaraan dan obrolan kita terkait dokter bedah, mulai dari ruangannya, tindakan operasinya, dan lain sebagainya, bisa memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa Amin. tidak semua benjolan harus dioperasi dan tidak semua ke meja operasi. Tidak semua yang ke dokter bedah itu harus dioperasi. Operasi. Bisa jadi dibiarkan, bisa jadi diobati saja, dan mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita semua. Amin. Demikian, terima kasih dokter Ari. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.